Halo semua, selamat datang di channel video ini. Kita tahu jalan tol sudah makin panjang dan itu akan menjadi penarik kita untuk segera bepergian keluar kota saat ada kesempatan. Tapi kita harus selalu waspada saat berkendaraan di jalan tol karena di jalan tol ada potensi bahaya bagi pengemudi yang tidak berhati-hati. Hari ini saya ingin sharing 10 tips mengemudi aman dan nyaman saat berkendaraan di jalan tol. Sebelum kita masuk ke tol untuk menuju luar kota, yang selalu kita harus lakukan adalah pertama mengecek kondisi fisik semua ban, dari ban depan dan ban belakang. Kondisi ban yang kurang angin adalah kondisi ban yang paling berbahaya. Membiarkan mobil berjalan dengan kondisi fisik ban berbentuk seperti kurang angin akan membuat ban cepat rusak secara drastis dan akan berakibat mudah pecah dalam perjalanan. Mobil yang punya kapasitas angkut penumpang banyak seperti minibus atau MPV perlu mendapat perhatian ekstra pada ban-bannya, khususnya pada ban belakangnya. Tekanan angin ban mobil jenis itu harus selalu disesuaikan dengan kondisi muatan mobil. Bila kondisi mobil penuh penumpang, maka tekanan angin ban perlu ditambah lagi. Tujuannya agar bannya membentuk fisik rupa ban ideal. Misal, jenis MPV Toyota Innova. Saat kondisi mobil dalam kondisi tidak penuh penumpang, semua ban bisa diisi angin bertekanan 33 PSI. Namun, jika mobil full dengan penumpang, maka ban belakang harus dinaikkan menjadi 36 PSI. Sebelum masuk ke tol, kita sebaiknya menyiapkan 2 kartu e-tol. Tujuannya untuk berjaga-jaga bila kartu utama tidak bisa terbaca oleh mesin e-tol, maka kita masih punya kartu cadangan. Untuk kartu utama, baiknya disimpan di tempat yang mudah terjangkau, tapi tidak pula mudah terselip. Kalau saya biasanya menyelipkan kartu e-tol utama ini di flip penahan matahari ini. Satu lagi disimpan di dompet. Hari ini kita akan masuk tol Jor lewat pintu tol sektor 7 Bintaro. Beginilah kondisi jalan dan trafik di kawasan sektor 7 Bintaro, sekitaran flyover dekat pasar modern Bintaro Jaya. Kawasan dekat pintu tol sektor 7 ini rasanya yang paling hijau dan apik, kanan kiri ditanamin pohon cemara. Saat weekend sering jadi tempat orang jogging di sekitaran sini. Setelah melewati pintu tol, kita akan sering menemukan rambu yang mengingatkan kita untuk mengambil lajur kanan hanya saat mendahului. Artinya, sebaiknya kita selalu menggunakan lajur kiri saja. Kecuali kita ingin mendahului kendaraan lain yang bergerak lambat di depan kita. Untuk tol yang punya 3 lajur seperti tol Jor ini, maka paling kiri adalah untuk kendaraan yang berkecepatan rendah seperti truk. Biasanya ada tulisan yang dicat pada jalan tolnya. Yang di tengah adalah untuk kendaraan jenis pribadi. Dan lajur paling kanan untuk mobil yang mendahului. Bila jalanan relatif lancar jaya seperti kayak ini, kita boleh ambil lajur kiri, yaitu lajur truk. Secara umum, berada di lajur kiri akan lebih aman karena kita punya ruang yang lebih luas untuk menghindar bila ada mobil dari arah berlawanan mengalami kecelakaan sampai menyeberang masuk ke jalur mobil kita. Begitu juga bila berkendaraan di malam hari atau dini hari. Walaupun jalanan terasa lebih sepi, selalu tetap ambil lajur sebelah kiri. Pada malam hari atau dini hari, makin besar kemungkinan pengendara lain dari arah berlawanan yang sudah mulai mengantuk. Resiko mobil dari arah berlawanan menyeberang ke jalur kita makin besar. Menyalip secara aman harus selalu kita lakukan saat berkendara di jalan tol. Bila kita ingin pindah lajur untuk mendahului mobil yang ada di depan kita, maka kita perlu pastikan mobil lain yang di belakang kita paham arah kendaraan kita. Caranya, sebelum pindah lajur, kita harus selalu memberi lampu sein dan perlu melihat jarak aman dari mobil belakang. Jarak aman adalah kira-kira minimal 50 meter sebelum kita
merubah arah. Lalu mobil bergerak secara serong seperti ini. Saat mendahului, jangan pernah memotong lajur secara dadakan seperti gaya mobil balap di sirkuit balap. Dan jangan pula membiasakan menyalip dari sisi lajur kiri atau menyalip dari bahu jalan. Salah satu risiko saat menyalip dari sebelah kiri atau dari bahu jalan adalah bila kebetulan mobil yang disalip ada masalah seperti pecah ban. Dan itu bisa saja terjadi. Maka mobil tersebut akan refleks atau bahkan panik bergerak ke arah kiri. Bila kita pas di sampingnya saat kejadian itu, maka kecelakaan sangat mungkin terjadi pada kita. Lebih lagi perlu diketahui bahwa bahu jalan tol sering jadi tempat terdamparnya serpihan jalan tol, seperti kerikil tajam, pecahan kaca, serpihan logam, paku atau baut yang berisiko membocorkan ban kita. Banyak terjadi kecelakaan beruntun akibat para pengemudinya tidak menjaga jarak aman, sehingga saat mobil depannya mengalami kecelakaan, mobil mereka tidak punya jarak yang cukup panjang untuk melakukan pengereman. Untuk kendaraan pribadi, jarak aman antar kendaraan dianjurkan memakai jarak minimal 3 detik. Untuk mudahnya, cukup memakai patokan bila kecepatan mobil 100 km per jam, maka jarak aman dari mobil depan adalah 100 meter. Bila kecepatan 80 km per jam, maka jarak aman 80 meter. Kendaraan besar seperti truk atau bis, jarak amannya mestinya lebih jauh lagi. Menjaga batas kecepatan maksimal di jalan tol adalah sebuah keharusan. Fisik jalan tol dibuat untuk mengakomodir kendaraan melaju pada kecepatan maksimal tertentu. Batas maksimal ditandai dengan angka yang dilingkari bulatan merah. Bila dalam lingkaran tertulis angka 100, maka kecepatan maksimal adalah 100 km per jam. Dalam jor ini, kecepatan maksimal adalah 80 km per jam. Yang bertuliskan biru di bawahnya adalah kecepatan minimal yang dianjurkan. Saat di jalan tol, usahakan selalu dua tangan kita memegang setir mobil. Kondisi dua tangan pada setir mobil akan jauh lebih kuat dan cepat untuk merespon kendali mobil. Bila kita terpaksa berhenti di bahu jalan dan mobil ingin kembali bergerak, maka kita perlu menggunakan cara aman keluar dari bahu jalan dan kemudian masuk ke lajur tol. Kita akan pinggirkan mobil dulu sebentar, sekedar untuk memberikan contoh. Saya kira spot di sini cukup aman. Sekarang kita bergerak mau jalan. Mobil kita luncurkan tetap seperti ini di bahu jalan sampai kecepatan sesuai dengan lajur kanan kita. Kemudian kita kasih sign dan barulah kita masuk ke lajur kanan kita. Yang perlu kita jaga adalah kita tidak langsung pindah ke lajur kanan saat kecepatan mobil kita masih rendah. Mobil di belakang kita yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi bisa saja tidak punya jarak aman untuk melakukan pengereman, sehingga ada risiko kita tertabrak. Saat berkendaraan di jalan tol, sebaiknya kita jangan terlalu lama berada di belakang truk. Ada risiko yang perlu kita hindarkan, seperti jatuhnya isi muatan yang dibawa truk tersebut. Dan hal itu sudah cukup sering terjadi. Sebaiknya kita segera bertindak, mengambil strategi agar bisa segera mendahului truk tersebut. Pengemudi yang sudah berpengalaman sebaiknya lebih diutamakan membawa mobil. Bagaimanapun orang yang baru bisa membawa mobil umumnya belum terlalu mahir mengatasi gangguan mobil secara baik. Sehingga membiarkan orang yang baru bisa bawa mobil akan menjadi sangat riskan. Oke guys, segitu dulu sharing saya soal tips mengemudi aman dan nyaman di jalan tol. Kalau suka materi video ini silahkan kasih like. Kalau merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Dan kalau merasa channel ini bermanfaat, silahkan di-subscribe. Itu dulu yang ingin saya sampaikan dan terima kasih sudah menonton.